Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pacaran merupakan salah satu fase yang umum dijalani pria dan wanita sebelum menikah. Status pacaran dijadikan masa perkenalan satu sama lain sebelum melangkah ke pelaminan. Akan tetapi, Islam melarang keras perempuan dan laki-laki terikat status pacaran. Lantas, mengapa Islam melarang pacaran? Adakah penjelasan ilmiah menyangkut larangan pacaran? Kalau begitu, bagaimana ikhtiar menjemput jodoh? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Larangan pacaran dalam Islam. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang pacaran, sebab banyak sekali mudarat dari berpacaran. Ketika laki-laki dan perempuan terikat status pacaran, akan tidak bisa terhindar dari berdua-duaan. Dengan begitu, akan terjadi pandang memandang hingga saling bersentuhan. Perbuatan demikian sudah jelas haram menurut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali itu bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saling mencintai antara perempuan dan laki-laki merupakan fitrah manusia. Akan tetapi, jalan pacaran tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab perbuatan tersebut salah satu jalan untuk melakukan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Sangat jelas bahwa pacaran akan mendatangkan mudarat. Jangankan melakukan, Allah Azza wa Jalla bahkan melarang mendekati zina. Adapun yang termasuk zina bukan hanya sebatas saling bersentuhan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis atas anak Adam bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya. Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan, dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ilmiah larangan berpacaran. Laki-laki dan perempuan yang terikat status pacaran akan identik dengan perbuatan berdua-duaan, saling berpandangan, bahkan saling bersentuhan. Perbuatan ini jelas termasuk zina. Olehnya itu, Islam mengharamkan adanya hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan. Larangan pacaran ternyata diperkuat dengan adanya penemuan ilmiah. Hal ini dilakukan oleh peneliti University of East Andrews di Inggris pada tahun 2012. Penelitian tersebut berjudul The Touch of a Man Makes Woman Hot. Hasil penelitian mengungkapkan ketika perempuan tersentuh oleh pria, suhu kulit tubuh perempuan akan meningkat. Peningkatan suhu ini khususnya di bagian wajah dan dada. Dengan begitu, sentuhan dari pria mampu membakar gairah seks wanita. Hasil penelitian tersebut menguatkan alasan perempuan dan laki-laki yang bukan mahram sebaiknya tidak bersentuhan. Sebab sentuhan melahirkan gerakan otak, kemaluan, dan nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Ikhtiar menjemput jodoh. Pacaran menjadi salah satu cara seseorang dalam mencari jodoh. Namun hal ini sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Status pacaran bukan jaminan seseorang akan berjodoh. Karena memang tidak ada satupun manusia yang mengetahui siapa jodoh mereka kelak. Perihal jodoh telah diatur jelas dalam Islam.
Adapun ketentuan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihannya karena faktor agama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mendapatkan jodoh sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka manusia juga perlu berusaha. Jika jodoh hanya diangan-angan tanpa ada usaha, maka niscaya tidak akan didekatkan dengan jodohnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Salah satu ikhtiar dalam menjemput jodoh ialah bergaul dengan orang-orang yang solih, karena dari sinilah pintu kebaikan akan terbuka. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat beriman, janganlah menyalahartikan bahwa pacaran salah satu usaha menjemput jodoh. Sejatinya, larangan berpacaran adalah untuk melindungi manusia dari perbuatan dosa. Perihal jodoh, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.